Halo, saya Pramudia, bertemu lagi dengan saya pada modul ketiga ini. Pada video kali ini saya akan membahas tentang komponen multimedia. Yang termasuk komponen multimedia adalah teks, grafik atau grafis, audio, video, dan animasi. Yang pertama saya akan membahas tentang teks. Teks merupakan komponen yang paling praktis dan sederhana untuk menyampaikan informasi. Biasanya, teks dalam multimedia dikemas dalam bentuk tipografi. Teks dalam multimedia memiliki pengertian, sebuah kesatuan bahasa yang memiliki isi dan bentuk diwujudkan melalui tulisan, disampaikan oleh pengirim guna menyampaikan pesan kepada penerimanya. Pada penggunaannya, teks bisa dimunculkan sesuai dengan kebutuhannya, misalnya sebagai judul, subjudul, dan badan teks atau body text. Untuk itu perlu disesuaikan ukuran dari teks yang ditampilkan. Ini adalah beberapa contoh dari ukuran teks. Jadi ada beberapa contoh yang bisa dilihat dan digunakan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian ada juga tipe-tipe teks yang light weight, medium weight, dan bold weight. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Berikut ini adalah contoh penggunaan teks. Seperti di gambar, kita bisa lihat bagaimana penggunaan teks bisa mempengaruhi tampilan dan informasi yang ingin disampaikan. Komponen multimedia yang kedua adalah grafik atau grafis. Image atau grafis ini berarti still image ya, jadi gambar diam seperti foto dan gambar. Kegunaan grafis dalam aplikasi multimedia adalah pertama, sebagai ilustrasi untuk menjelaskan konsep-konsep. Kemudian, apabila digunakan pada chart, grafis digunakan sebagai alat untuk ilustrasi dan meringkas data-data numerik. Grafis juga dapat menunjukkan image dan budaya perusahaan, biasanya digambarkan dalam bentuk lambang atau logo. Grafis juga dapat menjelaskan proses, menjelaskan struktur organisasi, dan grafis juga dapat digunakan sebagai ilustrasi dari sebuah lokasi. Gambar dibedakan menjadi dua, yaitu satu, bitmap, gambar bitmap. Yang dimaksud dengan gambar bitmap ini adalah objek gambar yang dibentuk berdasarkan titik-titik dan kombinasi warna. Bitmap digunakan untuk foto realistik dan gambar kompleks yang membutuhkan detail yang halus. Jadi, bitmap ini sendiri sudah tentu ada kelebihan dan kekurangannya, bisa dilihat pada tabel. Kemudian selanjutnya adalah vektor. Vektor adalah objek gambar yang dibentuk melalui kombinasi titik-titik dan garis dengan menggunakan metode matematis. Jadi bisa dilihat pada tabel ini apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari gambar vektor. Yang paling jelas adalah sifatnya kalau vektor ini adalah scalable ya, jadi dapat diperbesar atau diperkecil tanpa mengubah kualitasnya. Tapi masih kurang realistis apabila terutama pada penggunaan gradasi. Komponen multimedia selanjutnya adalah audio. Suara atau audio di dalam multimedia biasanya berupa suara musik, suara dari rekaman suara, baik itu suara percakapan, narasi, dan juga efek-efek suara lainnya. Penyajian audio merupakan cara lain untuk memperjelas pengertian suatu informasi. Contohnya narasi, jadi merupakan kelengkapan dari penjelasan yang dilihat melalui video. Suara dapat lebih menjelaskan karakteristik dari suatu gambar, misalnya musik dan suara efek ya, atau sound effects, maupun suara asli atau real sound. Terdapat berbagai macam format file untuk audio ini, diantaranya ada AAC, AIFF, MP3, OGG, WAV, atau WMA. Komponen multimedia selanjutnya adalah video. Video merupakan kumpulan gambar yang saling berurutan, sehingga menimbulkan efek gerak secara visual. Terdapat berbagai macam format file video, beberapa yang paling sering digunakan diantaranya MP4, AVI, MKV, WMV, DAT, MPG atau MPEG, dan lain sebagainya. Video dalam multimedia dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu full motion video, yaitu video di mana dalamnya terdapat teknik narasi, karakter yang direkam dan disimpan dalam sebuah klip video. Kemudian yang kedua adalah live video. Jadi live video ini merupakan hasil pemrosesan yang diperoleh dari kamera langsung.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang animasi. Jadi komponen multimedia selanjutnya adalah animasi. Animasi adalah perubahan cepat dari gambar yang berurutan untuk menciptakan suatu ilusi gerakan. Animasi ini pada saat ini banyak digunakan atau dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan dan berbagai kegiatan, baik untuk kegiatan yang bersifat formal maupun rekreatif. Manfaat unsur animasi pada multimedia antara lain yang pertama sebagai media hiburan. Sebagai media hiburan, animasi memberikan kepuasan untuk menonton ya, contohnya pada film, video klip, games, iklan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai media presentasi. Jadi fungsi animasi dalam media presentasi diantaranya untuk menarik perhatian dengan adanya gambar yang bergerak biasanya akan lebih menarik, biasanya disertai juga dengan audio, kemudian membantu penyampaian informasi, mempresentasikan model abstrak maupun berwujud dalam suatu gambar visual. Yang ketiga, biasanya animasi digunakan sebagai media pembelajaran. Animasi dipakai sebagai alat pembelajaran yang efektif dan atraktif, seperti pada tutorial, CD interaktif, permainan game, dan video pembelajaran. Kemudian yang keempat, manfaat unsur animasi pada multimedia adalah sebagai media bantu. Contohnya, pada saat digunakan sebagai elemen user interface pada produk multimedia, dapat membantu visualisasi. Sekarang sudah banyak digunakan pada bidang industri, konstruksi, kesehatan, dan lain-lain. Di beberapa museum, multimedia sudah digunakan untuk memudahkan pengunjung untuk mengetahui denah museum dan memberikan berbagai informasi tentang koleksi dalam museum tersebut. Bahkan dalam dunia pendidikan, visualisasi multimedia sangat membantu dalam memahami suatu proses yang sulit dipraktekkan secara langsung. Misalnya praktek operasi atau pembedahan visualisasi yang sangat detail, jadi sangat membantu pada pendidikan kedokteran dan masih banyak fungsi-fungsi multimedia lainnya. Demikian penjelasan untuk komponen multimedia. Silakan simak video-video berikutnya.